Selama menikah, Mas Damar selalu melarangku masuk gudang belakang. Tapi bau manis yang aneh itu membuatku nekat. Saat dia pergi, ku bongkar pintunya. Aku lemas melihat isinya. Semua ketakutanku salah. Yang tak kuduga, jika ada yang namanya pernikahan sempurna, mungkin orang-orang akan menunjuk pada kami. Aku, Indira, dan suamiku, Damar. Kami tinggal di sebuah villa peninggalan Belanda di kawasan dataran tinggi Malang. Rumah ini adalah impianku. Halaman yang luas, dinding yang tinggi dan kokoh, dan udara sejuk yang membuat tidur kami selalu nyenyak. Damar adalah segalanya yang diinginkan seorang wanita. Dia tampan, karismatik, dan memperlakukanku seperti ratu. Kami bertemu 2 tahun lalu, saat dia mengunjungi galeri batik warisan keluargaku. Dia bilang, dia seorang ahli restorasi barang antik, pekerjaan yang terdengar rumit dan mengagumkan. Dia bisa mengubah kayu lapuk menjadi karya seni yang bernilai miliaran. Kamu adalah karya seni terbaikku, Indira, katanya suatu pagi, sambil mengecup keningku. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di dadanya. Hidupku terasa lengkap. Aku mengelola bisnis batik dari rumah secara online, sementara Damar memiliki ruang kerjanya sendiri. Tapi ada satu aturan. Satu aturan absolut yang Damar tetapkan sejak hari pertama kami pindah. Gudang belakang. Gudang itu adalah bangunan terpisah di ujung halaman. Sedikit tertutup rimbunnya pohon beringin tua. Bangunan itu tampak kokoh, dengan pintu kayu jati tebal dan gembok kuningan besar. Sayang, kata Damar suatu sore, saat kami sedang minum teh di teras belakang. Kamu boleh masuk ke semua ruangan di rumah ini. Anggap semua milikmu. Kecuali satu, gudang itu. Aku menoleh padanya. Kenapa, Mas? Dia tersenyum lembut. Senyum yang selalu meluluhkan hatiku. Bahan restorasi antiku itu berbahaya, Indira. Sangat beracun. Ada pelarut kimia, pernis, dan macam-macam cairan yang baunya saja bisa membuatmu pusing. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Jadi, tolong janji, ya, jangan pernah ke sana. Aku mengangguk. Janji, Mas. Penjelasannya masuk akal. Aku memang tidak tahan bau tiner. Dan aku percaya padanya. Damar hanya ingin melindungiku. Kami juga memiliki Pak Aryo, tukang kebun tua yang sudah bekerja di rumah ini bahkan sebelum kami membelinya. Pak Aryo adalah pria pendiam. Sangat pendiam. Damar bilang, Pak Aryo bisu karena trauma kecelakaan di masa lalu. Aku tidak pernah mendengar suaranya. Dia hanya akan mengangguk atau menggeleng. Pak Aryo merawat taman depan dengan sangat baik. Bunga mawar dan lili tumbuh subur. Tapi aku perhatikan, dia tidak pernah menyentuh area di sekitar gudang. Rumput di sana tumbuh sedikit lebih liar. Seolah-olah, Pak Aryo juga mematuhi aturan tak tertulis untuk menjauhi tempat itu. Hari-hari berlalu dalam ritme yang damai. Pagi hari Damar di ruang kerjanya di dalam rumah. Sementara aku membalas email pesanan batik. Sore hari kami minum teh. Malam hari kami makan malam romantis. Hingga suatu malam di bulan Agustus. Hujan turun sangat deras di Malang. Bukan gerimis, tapi hujan badai yang membuat jendela bergetar. Aku sedang duduk di ruang tengah, membaca buku, menunggu Damar yang katanya sedang menyelesaikan proyek mendesak di ruang kerjanya. Angin kencang berhembus, membuat salah satu jendela di ruang tengah sedikit terbuka. Aku beranjak untuk menutupnya. Saat itulah aku menciumnya. Bau itu terbawa oleh angin yang basah. Awalnya samar, tapi kemudian semakin jelas. Baunya aneh, manis, tapi bukan manis bunga. Manis yang pekat, seperti buah yang sudah terlalu matang dan mulai membusuk. Tapi di balik rasa manis itu, ada aroma lain. Aroma tajam seperti logam. Seperti bau koin lama yang digenggam terlalu erat. Manis, metalik, dan sedikit busuk. Aku mengendus. Bau apa ini? Aku melihat ke sekeliling ruangan. Tidak ada sumber bau. Aku melangkah ke jendela yang terbuka. Angin berhembus kencang, dan bau itu semakin kuat. Angin itu berhembus dari satu arah.
dari arah gudang belakang. Aku berdiri di sana, membiarkan tempias hujan mengenai wajahku. Bahan restorasi antik apa yang baunya seperti ini? Bisikku pada diri sendiri. Bukankah seharusnya bau kayu, atau pernis, atau tiner? Tapi ini bau yang tidak ku kenali. Bau yang membuat bulu kuduku merinding tanpa alasan yang jelas. Aku segera menutup jendela. Beberapa menit kemudian, Damar keluar dari ruang kerjanya. Dia terlihat sedikit lelah. "Loh, kok melamun dekat jendela, sayang? Dingin," katanya. Dia mengambil selimut dari sofa dan menyampirkannya di bahuku. Memelukku dari belakang. "Hujannya deras banget ya, Mas?" "Iya. Bikin kangen kamu," bisiknya, mencium leherku. Aku memaksakan senyum. Aku bersandar padanya, merasakan kehangatan tubuhnya. Tapi mataku, tanpa kusadari, terus menatap ke arah jendela yang tertutup. Ke arah gudang gelap di luar sana, yang kini tersembunyi di balik tirai hujan. Bau itu sepertinya menempel di hidungku. Bau manis yang memuakkan. "Kamu kenapa?" tanya Damar, sepertinya merasakan kegelisahanku. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma, tadi aku cium bau aneh dari luar. Kayak bangkai tikus mungkin." Aku berbohong. Damar tertawa kecil. "Ah, musim hujan begini biasa. Jangan dipikirkan. Ayo, Mas buatkan coklat panas." Dia menggandengku ke dapur. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan perasaan resah. Gambaran gudang dengan gembok kuningan besar itu terus muncul di benakku. Keesokan paginya, hidup kembali normal. Matahari bersinar cerah. Seolah-olah hujan badai semalam tidak pernah terjadi. Bau aneh itu pun hilang, tergantikan wangi bunga melati di taman depan yang disiram Pak Aryo. Aku hampir meyakinkan diriku sendiri bahwa itu semua hanya imajinasiku. Mungkin benar kata Damar, hanya bau sampah basah atau bangkai hewan kecil. Tapi beberapa hari kemudian, retakan kecil itu mulai muncul. Dimulai dari tubuhku. Aku bangun di suatu pagi dengan kepala yang terasa berat. Bukan pusing berputar, tapi seperti ada kabut tebal di dalam otakku. Aku merasa sangat lelah. Padahal aku tidur 8 jam penuh. "Pucat banget, sayang," komentar Damar saat sarapan. Dia menempelkan punggung tangannya di keningku. "Nggak demam, sih. Cuma capek kayaknya, Mas. Akhir-akhir ini pesanan batik lagi banyak." "Kamu itu terlalu keras kerja," kata Damar, mengusap pipiku. "Sudah, hari ini istirahat saja. Biar Mas buatkan teh herbal khusus. Resep dari ibuku. Ini bagus banget untuk memulihkan tenaga." Dia beranjak ke dapur dan kembali dengan cangkir keramik yang cantik. Uapnya mengepul. Aromanya wangi, sedikit berempah. Aku meminumnya. Rasanya hangat dan menenangkan. Tapi anehnya, setelah minum teh itu, rasa lelahku tidak hilang. Malah semakin menjadi. Sakit kepala ringan mulai menyerang di sore hari. Mungkin cuma stres, kataku pada diriku sendiri. Tapi, stres ini tidak kunjung hilang. Minggu itu, aku mengalaminya 3 kali. Bangun dengan kepala berkabut, kelelahan yang luar biasa, dan sakit kepala yang menusuk di bagian belakang mata. Setiap kali aku mengeluh, Damar akan dengan setia membuatkanku teh herbal khususnya. Diminum sampai habis. "Ya, sayang, ini obatnya." Aku menurut. Kecurigaanku pada gudang mulai tumbuh kembali, bukan karena bau, tapi karena Pak Aryo. Suatu sore, aku sedang duduk di teras belakang, mencoba mencari inspirasi desain batik. Aku melihat Pak Aryo sedang menyiangi rumput di dekat taman mawar. Lalu, salah satu alat garuknya terlempar dan menggelinding, berhenti tepat beberapa meter dari pintu gudang. Aku melihat Pak Aryo terdiam. Dia menatap alat garuk itu. Lalu dia menatap ke arah gudang. Tangannya gemetar. Aku bisa melihatnya dengan jelas dari teras. Dia terlihat sangat ketakutan. Dia menoleh ke kanan dan kiri, seolah-olah memastikan tidak ada yang melihat. Lalu, dengan gerakan cepat dan panik, dia berlari,
menyambar alat itu, dan buru-buru kembali ke taman depan. Dia tidak menoleh ke belakang lagi. Dia menghindari area gudang itu seolah-olah area itu beracun. Jantungku berdebar sedikit. Kenapa dia setakut itu? Itu hanya gudang. Akhirnya, setelah 2 minggu merasa tidak enak badan, Damar memutuskan untuk membawaku ke dokter. Mas nggak mau kamu kenapa-kenapa. Endira. Dia membawaku ke dokter Wibowo, seorang dokter umum yang dia bilang adalah teman lamanya. Kliniknya bersih dan modern. Tapi dokter itu tampak terlalu santai. Damar yang menceritakan semua keluhanku. Dia ini kecapean sepertinya. Dok, ngurusin batiknya nggak berhenti-berhenti. Dokter Wibowo memeriksaku. Tekanan darah normal, tidak demam, detak jantung bagus. Ini cuma stres kerja, Endira, katanya sambil tersenyum ramah. Biasa itu, perempuan karir zaman sekarang. Terlalu ambisius. Aku merasa sedikit tersinggung. Tapi saya merasa sangat lelah. Dok, tidak seperti biasanya. Itu dia efek stres. Tubuhmu protes. Katanya lagi. Dia menulis resep. Ini saya kasih vitamin dosis tinggi. Dan yang paling penting, kamu harus rileks. Banyak istirahat. Kurangi mikir kerjaan. Aku keluar dari klinik itu dengan perasaan hampa. Aku tahu tubuhku. Ini bukan sekadar stres. Di mobil, Damar menggenggam tanganku. Tuh, kan, apa Mas bilang? Kamu terlalu capek. Mulai sekarang, Mas akan pastikan kamu lebih santai. Dia tampak begitu tulus mengkhawatirkanku. Aku merasa bersalah karena sempat meragukannya. Malam itu, Damar bilang dia harus menyiapkan bahan untuk proyek restorasi besar. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya. Aku berbaring di tempat tidur, mencoba tidur, tapi sakit kepala itu datang lagi. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena haus. Aku ke dapur untuk mengambil air. Saat aku kembali ke kamar, aku melihat Damar baru saja keluar dari kamar mandi. Dia hanya memakai handuk. Celana kerjanya yang dipakai seharian tadi tergeletak di kursi. Aku mengambil celana itu, berniat memasukkannya ke keranjang cucian. Sebuah struk kertas yang terlipat jatuh dari saku celana. Biasanya, aku tidak akan peduli. Biasanya, aku akan langsung membuangnya atau meletakkannya di meja rias. Tapi malam itu, setelah kunjungan dokter yang tidak memuaskan, setelah melihat ketakutan Pak Aryo, setelah berminggu-minggu merasa ada yang salah dengan tubuhku, tanganku bergerak sendiri. Aku membuka lipatan struk itu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ini bukan struk dari toko bangunan. Ini bukan struk dari toko barang antik. Ini struk dari toko Kimia Jaya. Toko yang menjual peralatan laboratorium. Aku membaca daftarnya. Es kering, dry ice, 100 kg. Timbangan digital presisi, 0,01 gram. 1 unit. Tabung reaksi, box, 2 box. Sarung tangan lateks, box, 5 box. Masker respirator kimia, 2 unit. Aku membacanya berulang-ulang. Es kering, timbangan presisi, tabung reaksi. Untuk apa restorasi antik membutuhkan ratusan kilogram es kering? Untuk apa timbangan sepresisi itu? Ini alat-alat laboratorium. Sayang, kok bengong. Suara Damar membuatku terlonjak kaget. Aku dengan cepat meremas truk itu di tanganku. Dia berdiri di depanku, tersenyum. Mau Mas peluk? Ah, iya, Mas. Ini, celananya. Kataku, suaraku bergetar. Aku menyerahkan celananya dengan tangan kiriku. Tangan kananku yang menggenggam struk, kusembunyikan di belakang punggung. Kamu kedinginan, ya? Tanganmu sampai gemetar, katanya, lalu memelukku. Aku membalas pelukannya, tapi tubuhku kaku. Di balik punggungku, kertas truk itu menusuk telapak tanganku. Penjelasan Damar tentang bahan kimia berbahaya di gudang itu tiba-tiba terdengar lagi di telingaku. Tapi bahan kimia yang ada di struk ini berbeda. Malam itu, aku berbaring di samping suamiku yang tertidur pulas.
Aku tidak bisa tidur. Aku memandangi wajahnya yang tenang. Wajah pria yang kucintai. Tapi untuk pertama kalinya, saat aku melihatnya, yang kurasakan bukan lagi cinta. Yang kurasakan adalah ketakutan. Struk dari toko kimia itu tidak bisa hilang dari pikiranku. Aku menyimpannya di dalam laci pakaian dalamku, terlipat kecil, tapi rasanya seperti sebuah bom waktu. Setiap kali aku merasa lelah, atau saat kepalaku terasa berkabut, pertanyaan itu muncul. Apakah ini karena aku stres? Atau karena sesuatu yang lain? Aku mulai mengamati Damar. Aku memperhatikan cara dia membuat teh herbal itu. Dia melakukannya dengan sangat teliti. Dia punya kaleng khusus di lemari dapur paling atas, yang tidak boleh kupegang. Dia bilang itu ramuan keluarga. Takarannya harus pas. Dia akan mengambil sejumput, memasukkannya ke cangkir, menyeduhnya dengan air panas, dan menungguinya sampai sedikit hangat sebelum memberikannya padaku. Diminum selagi hangat, sayang, katanya. Dan aku akan meminumnya di depannya. Aku tidak berani menolak. Bagaimana jika dia curiga? Ketakutanku mulai bercabang. Aku memegang struk toko kimia itu. Aku memikirkan gudang yang terkunci. Aku memikirkan Pak Aryo yang gemetaran. Otakku berusaha mencari penjelasan yang paling masuk akal. Dia selingkuh. Ya, itu pasti. Dia menyembunyikan wanita lain. Mungkin wanita itu sakit? Mungkin dia menyembunyikannya di gudang? Mungkin bahan-bahan kimia itu. Entahlah, mungkin untuk membersihkan sesuatu? Atau wanita itu butuh es kering untuk pengobatan? Kedengarannya konyol. Tapi pikiranku menolak untuk melompat ke kesimpulan yang lebih gelap. Perselingkuhan, setidaknya, adalah masalah yang bisa kupahami. Menyakitkan, tapi bisa dipahami. Tapi struk itu, timbangan presisi, masker respirator. Ini tidak terasa seperti perselingkuhan. Rasa lelahku semakin menjadi. Suatu pagi, aku nyaris pingsan saat bangun dari tempat tidur. Dunia berputar sesaat. Aku tidak bisa menahannya sendiri lagi. Aku butuh bantuan. Aku menelepon Citra. Citra adalah sahabatku sejak kuliah. Dia kebalikan dariku. Jika aku adalah perasa, Citra adalah pemikir. Dia logis, tajam, dan seorang apoteker. Dia bekerja di sebuah rumah sakit besar di Malang. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi. Aku sengaja memilih tempat yang jauh dari rumah. Kamu kelihatan kacau, Endira, adalah kalimat pertamanya. Dia tidak basa-basi. Aku menarik napas panjang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Cit. Mulai dari kenapa kamu kelihatan seperti mayat hidup. Aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan tentang gejala penyakitku. Lelah yang aneh, kepala berkabut, sakit kepala. Sudah ke dokter? Tanyanya, keningnya berkerut. Sudah, ke dokter Wibowo, temannya Mas Damar. Katanya aku cuma stres kerja. Citra mendengus. Stres. Jawaban gampang untuk semua penyakit perempuan. Lalu, Mas Damar, dia perhatian banget. Cit, setiap aku sakit, dia selalu membuatkanku teh herbal khusus. Resep ibunya, katanya. Tangan Citra yang sedang memegang cangkir tehnya berhenti di udara. Dia menatapku tajam. Teh herbal apa? Nggak tahu. Wangi rempah. Dia simpan di kaleng khusus. Kamu masih simpan sisanya? Atau serbuknya? Aku menggeleng. Dia selalu menyeduhkannya untukku. Dan aku meminumnya di depannya. Endira, kata Citra. Suaranya pelan tapi tegas. Dengar, aku apoteker. Aku tahu banyak hal tentang tanaman dan kimia. Teh herbal, itu bisa apa saja. Mulai sekarang, jangan minum lagi. Tapi gimana caranya? Dia akan curiga. Bilang kamu sudah baikan. Bilang kamu bosan. Bilang kamu mau kopi. Terserah. Pokoknya, jangan minum itu lagi. Katanya, ada lagi. Jantungku berdebar. Ini saatnya. Tanganku gemetar saat aku merogoh tas.
Aku mengeluarkan struk toko kimia yang sudah sedikit lecek. Aku meletakkannya di atas meja. Aku nemu ini. Di saku celananya. Citra mengambil kertas itu. Matanya memindai daftar belanjaan. Wajahnya yang tadi tegang, kini berubah pucat. Sangat pucat. Endira, ini. Dia menatapku. Ketakutan di matanya membuatku ikut takut. Es kering 100 kilo? Timbangan presisi? Respirator kimia. Dia bilang dia ahli restorasi antik. Cit, mungkin itu. Enggak, bentak Citra. Suaranya tertahan. Aku kenal beberapa orang restorasi. Mereka butuh tiner, pernis, amplas. Mereka nggak butuh ratusan kilo es kering dan timbangan sepresisi ini. Timbangan ini biasa dipakai untuk menakar obat. Atau racun. Kata, racun, menggantung di udara di antara kami. Perutku mulas. Racun. Endira, ini alat-alat laboratorium. Alat-alat serius. Untuk apa suamimu beli ini? Air mataku mulai menggenang. Ketakutan yang paling konyol tadi tiba-tiba keluar dari mulutku. Aku curiga Mas Damar selingkuh. Cit. Mungkin dia menyembunyikan perempuan di gudang itu. Citra menatapku seolah aku baru saja bilang bumi itu datar. Selingkuh? Di gudang? Endira, sadar. Apa ada selingkuhan yang butuh 100 kilo es kering? Lalu apa? Cit? Apa? Aku hampir berteriak. Aku nggak tahu, katanya. Lebih lembut. Tapi ini nggak baik. Ini sangat nggak baik. Dia melipat struk itu dan mengembalikannya padaku. Kamu cerita soal gudang. Ada apa dengan gudang itu? Aku menceritakan tentang aturan absolut Damar. Tentang bau manis, metalik, dan busuk saat hujan badai. Tentang ketakutan Pak Aryo. Citra terdiam lama. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Kamu harus cari tahu isi gudang itu, katanya akhirnya. Tapi gemboknya besar. Cit. Dan Mas Damar melarang keras. Demi keselamatanmu, Endira, kamu harus tahu apa yang dia sembunyikan. Kalau itu memang hanya perselingkuhan, kamu bisa pergi. Tapi kalau itu, dia tidak melanjutkan. Kamu harus cari kesempatan. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Malam itu, Damar pulang dengan senyum lebar. Dia membawakanku bunga mawar putih kesukaanku. Dia memelukku erat. Menciumku dengan mesra. Perlakuannya yang manis kini terasa seperti racun di kulitku. Sayang, Mas ada kabar. Katanya saat kami makan malam. Kabar apa, Mas? Tanyaku, berusaha terdengar normal. Mas harus ke Surabaya 2 hari. Mulai besok pagi. Ada lelang barang antik penting banget dari kolektor Belanda. Mas harus datang sendiri. Kamu nggak apa-apa, kan? Mas tinggal. Jantungku berdetak sangat kencang. 2 hari. Dia akan pergi selama 2 hari. Ini dia. Ini kesempatannya. Aku segera memasang wajah sedih. Yah, Mas 2 hari, ya? Sepi, dong. Dia tertawa, mengusap kepalaku. Kan cuma 2 hari, sayang. Bukan 2 tahun. Mas janji pulang bawa oleh-oleh yang kamu suka. Janji. Ya, kataku, memaksakan senyum. Nah, karena Mas mau pergi, kamu harus jaga kesehatan, katanya, bangkit dari meja. Biar Mas buatkan teh herbalnya. Dosis ekstra, biar kamu nggak gampang sakit. Dia berbalik menuju dapur. Aku mematung. Dosis ekstra. Aku menunggunya di meja makan. Dia kembali dengan cangkir keramik cantik itu. Uapnya mengepul. Diminum, sayang, sampai habis, katanya, tersenyum lembut. Aku mengambil cangkir itu. Tanganku gemetar. Aku mengangkatnya ke bibirku. Aku menatap matanya. Dia balas menatapku dengan penuh cinta. Aku tersenyum. Hangat, Mas. Aku berpura-pura minum seteguk. Saat dia berbalik sebentar untuk mengambil ponselnya yang berdering di meja sebelah, aku dengan cepat menuangkan sedikit isi cangkir itu ke pot tanaman hias di sampingku.
Pahit sedikit. Ya, Mas? Tanyaku, pura-pura. Memang begitu, sayang. Obat, kan, emang pahit. Katanya, tertawa. Aku menghabiskan sisa malam itu dengan berpura-pura. Berpura-pura minum teh itu, yang sebagian besar kubuang ke wastafel saat dia tidak lihat. Berpura-pura mesra, berpura-pura sedih dia akan pergi. Di dalam hatiku, sebuah rencana dingin mulai terbentuk. Besok, saat dia pergi, aku akan membongkar gudang itu. Aku harus tahu apa yang ada di dalamnya. Entah itu wanita lain, atau sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Aku harus tahu. Pukul 10 pagi, mobil Damar sudah menghilang di tikungan jalan. Aku berdiri di depan pintu, melambaikan tangan, memasang senyum palsu sampai mobilnya benar-benar tak terlihat. Hati-hati di rumah. Ya, jangan kangen. Dan jangan lupa, jangan dekat-dekat gudang. Begitu pesannya sambil tertawa, seolah itu lelucon ringan di antara kami. Aku mengunci pintu depan. Rumah ini terasa sangat besar dan sunyi. Pak Aryo sudah pulang sejak jam 9. Dia hanya bekerja setengah hari-hari ini, atas izin Damar. Biar bapaknya bisa istirahat, kata Damar kemarin. Sekarang aku tahu, Damar sengaja memastikan tidak ada saksi mata di rumah. Tapi dia salah. Dia meninggalkan satu saksi. Aku menunggu. 1 jam. 2 jam. Pukul 12 siang. Aku menelepon ponselnya. Halo, Mas? Sudah sampai mana? Ini lagi di tol, sayang. Suaranya terdengar jelas. Ada deru mobil lain. Sudah masuk tol Porong. Kenapa? Kangen, ya? Nggak apa-apa, Mas. Cuma mau bilang, hati-hati nyetirnya. Jangan ngebut. Iya, bawel. Sudah, ya, Mas fokus nyetir. Dia menutup telepon. Bagus. Dia sudah di tol. Butuh berjam-jam untuknya kembali. Bahkan jika dia berputar balik sekarang juga. Aku meletakkan ponselku. Tanganku dingin. Jantungku berdebar di dadaku seperti genderang perang. Aku pergi ke gudang perkakas kecil di samping garasi. Tempat ini tidak terkunci. Disinilah Pak Aryo menyimpan cangkul, gunting rumput, dan pupuk. Di rak besi yang sedikit berkarat, aku melihat tumpukan alat milik Damar. Dan di sana, pemotong besi, bolt cutter, berwarna merah, dengan rahang baja yang besar. Pasti berat. Aku menariknya. Benda itu memang berat. Lebih berat dari dugaanku. Aku harus memegangnya dengan 2 tangan. Langkah demi langkah, aku berjalan melintasi halaman belakang. Matahari bersinar terik. Tapi udara malang tetap sejuk. Sejuk di kulitku. Tapi di dalam tubuhku rasanya terbakar. Aku berdiri di depan gudang itu. Bangunan itu tampak diam dan angkuh. Pohon beringin tua di sampingnya membuat suasana terasa teduh. Sekaligus seram. Gembok kuningan besar itu berkilau tertimpa sinar matahari. Aku tidak membuang waktu. Aku tidak mau keberanianku hilang. Aku memposisikan rahang pemotong besi itu di lengkungan gembok. Aku menekan. Keras sekali. Aku menekan sekuat tenaga. Otot-otot lenganku bergetar. Tidak mempan. Sial. Aku mengambil napas. Aku memposisikan ulang alat itu. Kali ini, aku menggunakan berat badanku. Aku menekan gagangnya ke bawah dengan seluruh kekuatanku. Klang! Suara itu memekakan telinga. Seperti suara tulang patah. Gembok itu terlepas dari kaitannya dan jatuh ke anak tangga batu di bawahnya. Hening! Aku menunggu. Napasku terengah-engah. Aku melihat ke sekeliling. Tidak ada yang melihat. Hanya ada suara angin sepel-sepel. Pintu itu sekarang bebas. Tanganku yang gemetar mendorong pintu kayu jati yang berat itu. Shrek! Suara engsel tua yang kering berdecit panjang. Pintu terbuka. Hal pertama yang menghantamku adalah udara dingin. Bukan udara pengap gudang tua. Tapi udara dingin yang menusuk. Seperti saat kau membuka pintu kulkas besar. Dan baunya. Bau yang samar-samar ku kenali dari malam hujan badai itu. Manis, metalik, dan busuk.
Tapi sekarang bercampur dengan bau lain. Bau steril. Bau kimia. Seperti bau rumah sakit, tapi lebih tajam. Gelap. Aku merogoh ponselku, menyalakan lampu senter. Aku melangkah masuk. Dan aku lemas. Ini bukan gudang. Ini bukan tempat restorasi antik. Lantainya keramik putih bersih. Dindingnya dilapisi baja tahan karat yang mengilap, seperti di ruang operasi. Di sebelah kiri, sebuah meja laboratorium panjang terbentang. Di atasnya ada tabung-tabung distilasi, gelas piala, corong pemisah, dan sebuah timbangan digital presisi yang kulihat di struk. Di pojok, sebuah freezer industrial besar berdiri, berdengung pelan. Inilah sumber suara dengungan yang kadang kudengar. Di sampingnya, ada beberapa kotak styrofoam besar. Aku membuka salah satunya. Asap putih dingin mengepul. Es kering. Persis seperti di struk. Otakku membeku. Dugaanku tentang perselingkuhan hancur berkeping-keping. Ini 1000 kali lebih buruk. Untuk apa semua ini? Aku mengarahkan senter ponselku ke sekeliling ruangan. Dan aku melihatnya. Di dinding paling ujung. Dinding yang berhadapan langsung dengan pintu masuk. Jantungku serasa dicabut paksa dari dadaku. Dinding itu adalah sebuah papan buletin raksasa. Dipenuhi foto. Bukan foto barang antik. Bukan foto wanita simpanan. Ada 3 foto wanita. Dipajang rapi berjajar. Mereka semua cantik. Tersenyum ke arah kamera. Terlihat bahagia. Di bawah setiap foto, ada label yang diketik rapi. Subjek 1, Melinda, selesai, gagal jantung kongestif. Subjek 2, Sari, selesai, penyakit autoimun langka. Subjek 3, Diana, selesai, kanker darah stadium akhir. Selesai? Kata itu berputar-putar di kepalaku. Selesai apa? Lalu mataku bergerak ke tengah. Di tengah dinding itu, ada foto yang lebih besar. Dipigura dengan bingkai perak kecil. Aku tidak perlu mendekat untuk tahu siapa itu. Itu fotoku. Foto dari pernikahan kami. Aku tertawa, memegang buket bunga mawar putih. Damar di sampingku, tersenyum bangga. Tapi di sini hanya ada fotoku. Napasku tercekat di tenggorokan. Aku melangkah lebih dekat. Tanganku gemetar hebat, membuat cahaya senter ponselku bergoyang-goyang. Di bawah fotoku, ada label yang sama. Subjek 4, Indira. Fast Terminal. Aku membaca kata-kata itu berulang kali. Fast Terminal. Fast Terminal. Kakiku tidak kuat lagi menopang tubuhku. Aku jatuh berlutut di lantai keramik yang dingin. Aku lemas. Ponselku terlepas dari genggaman. Jatuh ke lantai dengan layar menghadap ke atas. Cahayanya menyorot langit-langit baja yang diam. Jadi ini semua kebohongan. Dokter Wibowo. Stres kerja. Teh herbal khusus. Resep ibu. Sakit kepalaku. Kelelahanku yang aneh. Itu bukan penyakit. Itu bukan stres. Itu racun. Damer. Suamiku. Pria yang tidur di sebelahku setiap malam. Pria yang mengecup keningku setiap pagi. Dia telah meracuniku. Perlahan-lahan. Subjek 1, 2, 3. Selesai. Mereka bukan istri-istri yang sakit. Mereka adalah korban-korbannya. Sama sepertiku. Aku adalah yang keempat. Dan aku sedang dalam fase terminal. Aku ingin muntah. Aku ingin berteriak. Tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya isak tangis kering dan rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Aku akan mati. Aku tidak tahu berapa lama aku berlutut di lantai keramik yang dingin itu. 1 menit. 10 menit. Rasanya seperti selamanya. Fase terminal. 2 kata itu bergema di dalam kepalaku, menenggelamkan semua suara lainnya. Suara dengungan freezer di pojok. Suara napasku sendiri yang putus-putus. Ini adalah hukuman matiku. Dan Algojoku adalah pria yang kucintai. Pria yang tidur di sampingku. Rasa lemas itu perlahan-lahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas dan beracun, menjalar dari perutku ke dadaku.
Kemarahan. Kemarahan yang begitu murni dan dingin. Dia tidak hanya membunuhku. Dia membunuh 3 wanita lain sebelum aku. Melinda, Sari, Diana. Wajah-wajah tersenyum di foto itu. Mereka juga pasti mencintainya. Mereka juga pasti meminum teh herbalnya dengan patuh. Untuk apa? Pasti ada alasannya. Damar adalah pria yang metodis. Dia tidak melakukan ini untuk bersenang-senang. Dia melakukannya untuk... Mataku tertuju pada meja laboratorium. Aku harus bangkit. Aku tidak boleh mati di sini. Tidak seperti ini. Dengan sisa tenaga, aku memegang tepi meja baja dan menarik diriku berdiri. Kakiku gemetar seperti agar-agar. Tapi aku memaksanya untuk tegak. Aku tidak akan menjadi subjek nomor 4 yang selesai. Aku mulai melihat sekeliling. Kali ini dengan mata yang berbeda. Bukan mata istri yang ketakutan, tapi mata korban yang mencari bukti. Meja itu penuh dengan peralatan. Gelas piala, tabung distilasi. Tapi perhatianku tertuju pada satu benda. Di ujung meja, di samping timbangan digital presisi itu, terletak sebuah buku. Buku itu bersampul kulit hitam, tebal dan terlihat mahal. Seperti buku jurnal atau agenda eksekutif. Itu pasti. Tanganku bergerak meraihnya. Sampulnya terasa dingin dan halus. Tidak ada judul. Tidak ada nama. Aku membukanya. Halaman pertama. Tulisan tangan Damar. Rapi. Miring ke kanan. Sangat metodis. Tulisan yang sama yang dia gunakan untuk menulis kartu ulang tahun untukku. Proyek. Suksesi kekayaan. Jantungku mencelos. Jadi ini alasannya. Uang. Harta. Aku membalik halaman. Di sana ada foto Melinda. Ditempel rapi. Di bawahnya ada data-data. Subjek 1. Melinda Ayu Prabasari. Profil. Janda kaya, 42 tahun. Pemilik beberapa properti di Jakarta Selatan. Target akuisisi. Rumah di Pondok Indah. Sertifikat hak milik No. 1082. Metode. Racun nabati, kode R01, ekstrak digitalis. Disamarkan dalam suplemen vitamin pagi. Dosis durasi, 0,5 mg per hari, selama 8 bulan. Manifestasi gejala, kelelahan, mual, aritmia jantung. Dibuat agar terlihat seperti gejala gagal jantung kongestif. Dokter terasosiasi, Dr. Wibowo, mengonfirmasi diagnosis. Hasil, selesai. Kematian, 14 Februari 2021. Aset berhasil dilikuidasi. Aku menutup mulutku, menahan pekikan ngeri. Dokter Wibowo, dokter ramah yang bilang aku, stres kerja, itu. Dia terlibat. Dia bagian dari ini. Aku membalik halaman lagi. Subjek 2, Sari Pramudita. Profil, pengusaha muda. 31 tahun. Memiliki deposito besar dari bisnis startupnya. Target akuisisi, deposito tunai dan reksadana, estimasi 8 miliar. Metode, racun nabati, kode R02, ekstrak kolcicini. Disamarkan dalam kopi pagi. Dosis durasi, dosis mikro, ditingkatkan bertahap selama 6 bulan. Manifestasi gejala, nyeri sendi, ruam kulit, kerontokan rambut. Dibuat agar terlihat seperti penyakit autoimun langka, lupus. Hasil, selesai. Kematian, 10 Januari 2023. Aset berhasil dilikuidasi. Dan lagi. Subjek 3, Diana Hardiman. Profil, putri tunggal pengusaha, 28 tahun. Pemegang saham pasif. Target akuisisi, saham di perusahaan ayahnya. Metode, racun kimia, kode K01, arsenik dosis rendah. Disamarkan dalam smoothie, kesehatan malam. Dosis durasi, 10 bulan. Manifestasi gejala, pucat, lemas kronis, kelainan darah. Dibuat agar terlihat seperti kanker darah stadium akhir. Hasil,
Selesai. Kematian, 19 November 2024. Aset berhasil dilikuidasi. Aku membaca semuanya. Nama-nama mereka. Hidup mereka. Direduksi menjadi target akuisisi. Dan hasil, selesai. Dia menikahi mereka. Dia hidup bersama mereka. Dan dia membunuh mereka. Perlahan. Hari demi hari. Mataku beralih ke sudut ruangan. Di sana ada sebuah tong logam besar tertutup. Bau manis, metalik, dan busuk itu paling kuat berasal dari sana. Bau yang kukira bau bangkai tikus. Dengan tangan gemetar, aku membuka tutupnya. Isinya membuatku mual. Tumpukan tanaman dan akar-akar yang sudah menghitam, basah, dan membusuk. Seperti sisa-sisa proses distilasi yang gagal. Dia tidak membeli racunnya. Dia membuatnya. Di sini. Di gudang ini. Dia mengekstrak digitalis dari bunga. Dia mengambil kolchicine. Dia menakar arsenik. Lalu aku sadar. Ada satu halaman lagi. Halaman yang ditandai dengan pembatas pita merah. Aku tahu itu halaman apa. Aku membukanya. Tuh. Fotoku saat pernikahan. Tertawa bahagia. Subjek 4. Indira Anindita. Profil. Istri. 30 tahun. Pewaris tunggal bisnis batik keluarga. Batik Anindita. Target akuisisi. Seluruh aset bisnis dan properti keluarga. Villa Malang. Rumah di Solo. Galeri. Metode. Racun nabati. Kode. R04. Ekstrak aconitum bunga racun. Dosis durasi. Jurnal itu merinci semuanya. Bagaimana dia memilih racun ini karena gejalanya sangat mirip dengan kelelahan kronis atau stres kerja. Dr. Wibowo sudah disiapkan untuk mengonfirmasi diagnosis itu. Lalu, aku melihat kalimat terakhir di halaman itu. Catatan yang ditulis baru-baru ini. Pasien, dia memanggilku, pasien. Tampak mulai curiga. Gejala kelelahan tidak konsisten dengan dosis. Dosis ditingkatkan mulai minggu ini. Estimasi gagal organ total. 3 minggu lagi. 3 minggu. Aku punya waktu 3 minggu sebelum jantungku berhenti. Sebelum organ-organku mati satu persatu. Teh herbal. Teh herbal khusus resep ibu. Itu adalah racun aconitum. Setiap sore, dia menyodorkanku cangkir kematianku. Dan aku meminumnya. Dengan patuh. Dengan cinta. Aku membanting jurnal itu ke meja. Suara itu menggema di ruangan steril yang dingin. Rasa takut itu masih ada. Tapi sekarang, ia ditemani oleh sesuatu yang lebih kuat. Aku tidak akan mati dalam 3 minggu. Aku tidak akan menjadi nama lain di buku jurnal sialan ini. Jika dia pikir aku adalah subjek yang penurut, dia salah besar. Permainan ini belum selesai. Otakku langsung bekerja, secepat kilat. Rasa syok itu membeku, berubah menjadi fokus yang tajam. Aku punya bukti. Aku punya jurnalnya. Aku punya laboratoriumnya. Aku punya foto-fotonya. Tapi aku punya masalah besar. Damer. Aku tahu suamiku. Di balik senyumnya yang lembut, dia adalah seorang psikopat yang dingin dan metodis. Jika dia pulang dan melihat gembok gudang ini hancur, aku melihat ke arah pintu. Pemotong besi itu masih tergeletak di rumput. Gembok kuningan itu terbelah 2. Jika dia tahu aku tahu, dia tidak akan menungguku 3 minggu lagi. Dia akan membunuhku malam ini. Dia akan membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Istriku yang malang, dia jatuh dari tangga karena stres kerja. Dr. Wibowo akan menandatangani surat kematiannya. Kasus ditutup. Panik adalah kemewahan yang tidak kumiliki. Aku harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Berpura-pura bodoh. Bisikku pada diri sendiri. Itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Pertama, bukti. Aku mengambil ponselku yang tergeletak di lantai. Layarnya retak sedikit di sudut, tapi masih menyala. Aku membuka kamera. Tanganku gemetar hebat, membuat gambar di layar kabur. Tenang, Indira. Tenang. Kupaksa diriku sendiri.
Aku menarik napas panjang. Klik. Aku memotret dinding itu. Foto Melinda, Sari, Diana, dan fotoku. Fotoku dengan label, fase terminal. Klik. Aku memotret halaman-halaman di jurnal hitam itu. Halaman Melinda, halaman Sari, halaman Diana, dan halaman nerakaku sendiri. Klik, klik, klik. Aku memotret meja laboratorium. Timbangan presisi. Tabung distilasi. Aku membuka freezer. Isinya rak-rak penuh botol kaca kecil berisi cairan bening. Masing-masing diberi label R01, R02, K01, R04. Racun-racunnya rapi dan terorganisir. Klik. Aku memotret tong berisi tanaman busuk itu. Aku punya puluhan foto. Aku tidak bisa menyimpannya di ponsel. Dia mungkin akan memeriksanya. Dengan tangan yang masih gemetar, aku membuka aplikasi email. Aku membuat draft baru. Aku mengetik alamat email Citra. Tapi aku berhenti. Jangan Citra. Jika Damar mencegat email itu, Citra dalam bahaya. Aku menghapus alamatnya. Aku butuh tempat yang aman. Aku membuka aplikasi Google Drive-ku. Aku membuat folder baru. Aku menamainya Desain Batik 2025. Aku mengunggah semua foto ke sana. Satu persatu. Jaringannya lambat. Rasanya seperti selamanya. Setiap detik aku menunggu. Aku merasa Damar bisa muncul di belakangku kapan saja. Lebih cepat. Lebih cepat. Akhirnya, semua terunggah. Aku segera menghapus semua foto dari galeri ponselku. Lalu aku menghapusnya lagi dari folder. Sampah. Tidak boleh ada jejak. Aku meletakkan jurnal itu kembali ke tempatnya. Persis di posisi yang sama. Sekarang, masalah terbesar. Pintu. Aku berlari keluar. Aku melihat gembok yang hancur itu. Tidak mungkin diperbaiki. Dia akan tahu. Saat dia pulang, dia akan melihat gembok itu dan dia akan tahu. Aku harus pergi. Aku harus lari. Sekarang. Aku berlari masuk ke dalam rumah. Aku tidak peduli lagi dengan gudang. Aku harus mengambil dompet, kunci mobil, dan pergi ke polisi. Atau ke Citra. Aku menyambar tasku di ruang tengah. Aku berlari ke kamar, mengambil pengisi daya ponsel. Aku berlari ke pintu depan. Tanganku sudah memegang gagang pintu. Saat itulah aku mendengarnya. Suara mesin mobil di jalan masuk. Tidak mungkin. Aku membeku. Melalui kaca jendela di samping pintu, aku melihatnya. Mobil SUV hitam milik Damar. Mobilnya berbelok masuk ke halaman. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dia tidak seharusnya pulang hari ini. Dia bilang 2 hari. Dia baru pergi beberapa jam. Dia berbohong. Pintu mobil terbuka. Damar keluar. Dia tidak terlihat lelah. Dia terlihat santai. Dia melihatku berdiri di jendela. Dia tersenyum dan melambai. Senyum yang sama yang dia berikan pagi ini. Senyum seorang suami yang mencintai istrinya. Aku tidak bisa bergerak. Kakiku terpaku di lantai. Aku harus berakting. Pura-pura bodoh. Indira. Aku memaksakan senyum di wajahku. Senyum paling palsu. Paling kaku dalam hidupku. Aku membuka pintu. Mas, kok pulang? Suaraku keluar dengan nada tinggi yang aneh. Katanya 2 hari. Damar berjalan ke arahku. Dia tertawa. Lelangnya diundur. Sayang, ternyata ada masalah administrasi. Diundur jadi minggu depan. Mas kangen, ya mending pulang aja, kan? Dia berbohong. Aku tahu dia berbohong. Tapi aku tidak tahu kenapa. Dia sampai di teras dan memelukku. Rasanya seperti dipeluk oleh ular beludak. Kulitnya terasa dingin. Aku menahan keinginan untuk mendorongnya dan lari sejauh mungkin. Kok kamu pucat banget? Tanyanya, melepaskan pelukan dan menatap wajahku. Matanya, yang dulu kulihat penuh cinta, kini terasa seperti sedang memindai, menganalisis. Aku kaget, Mas. Kataku, tertawa gugup. Kirain siapa? Ya ampun.
Mas. Senang banget kamu pulang. Aku memeluknya lagi. Kali ini aku yang berinisiatif. Aku harus meyakinkannya. Aku menyembunyikan wajahku di dadanya. Sebagian agar dia tidak melihat mataku. Sebagian agar aku punya waktu untuk mengatur napasku. Kamu lagi apa? Kok kayaknya tegang banget? Nggak apa-apa. Cuma bosan di rumah sendirian. Dia mengusap punggungku. Ya sudah, Mas kan udah pulang. Kamu nggak sendirian lagi. Dia melepaskan pelukannya dan berjalan masuk. Dia meletakkan tas kerjanya di sofa. Mas capek banget nyetir bolak-balik. Rasanya butuh yang hangat, katanya, merebahkan diri di sofa dan memejamkan mata. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sayang, panggilnya, tanpa membuka mata. Buatkan teh herbal, dong. Yang seperti biasa. Kamu juga minum. Ya, tadi Mas lihat kamu pucat. Biar sehat. Ini dia. Ujiannya. Perutku serasa diaduk. Dia memintaku membuat sendiri racun untukku. Iya, Mas. Pasti. Kataku. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku berjalan ke dapur. Setiap langkah terasa berat. Tanganku gemetar hebat saat aku mengambil kaleng. Khusus, itu dari lemari atas. Aku membuka tutupnya. Di dalamnya ada bubuk tanaman kering berwarna kehijauan. Baunya samar-samar manis. Aku mengambil 2 cangkir keramik. Aku memasukkan 1 sendok teh bubuk itu ke cangkirku. Aku menyeduhnya dengan air panas. Aku berdiri di sana, memandangi 2 cangkir itu. Yang satu, teh melati biasa untuknya. Yang satu lagi, cangkir racun untukku. Semua insting dalam tubuhku berteriak. Lari, lempar cangkir ini ke wajahnya. Teriak, tapi aku tidak bisa. Aku mengambil nampan. Aku membawa kedua cangkir itu ke ruang tengah. Damar membuka matanya dan tersenyum. Wah, makasih, sayang. Dia mengambil cangkir teh melatinya. Aku duduk di seberangnya, menggenggam cangkir racunku dengan kedua tangan. Diminum, Gih, katanya, setelah menyesap tehnya. Biar nggak pucat lagi. Dia memperhatikanku. Matanya tidak lepas dari wajahku. Dia menunggu. Ini adalah topengku. Aku harus memasangnya. Aku tersenyum padanya. Senyum, istri penurut. Iya, Mas. Aku mengangkat cangkir itu ke bibirku. Aku bisa mencium aroma manis yang memuakan. Sambil menatap langsung ke matanya, aku menahan rasa jijik dan takut setengah mati. Dan aku minum. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali ke sofa tanpa menjatuhkan nampan. Aku duduk. Cangkir di tanganku terasa berat. Seberat batu nisan. Aku telah menelannya. Seteguk. Rasa takut yang dingin menjalari perutku. Tapi ada rasa lain. Lidahku terasa kebas. Seperti baru saja dari dokter gigi. Dan ada rasa hangat yang aneh menjalar di tenggorokanku. Tapi ini bukan hangat yang menenangkan. Ini hangat yang membakar. Gimana? Enak? Tanya Damar. Dia masih memperhatikanku. Santai, tapi matanya tajam. Iya, Mas. Seperti biasa. Kataku, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. Agak kebas sedikit di lidah. Ya. Dia tertawa. Masa? Itu mungkin perasaanmu saja. Lagi pula, itu tandanya obatnya bekerja. Aku memaksakan senyum. Aku harus membuang sisanya. Mas, aku ke kamar mandi sebentar, ya? Kok tiba-tiba perutku mulas? Ini adalah kebohongan terbaik yang bisa kupikirkan. Loh, tehnya belum habis, katanya. Nanti aku habiskan, Mas. Ini mulas banget. Aku bergegas ke kamar mandi di dekat dapur. Aku mengunci pintu. Aku tidak memuntahkannya. Aku takut suaranya terdengar. Aku menyalakan keran air di wastafel sekeras mungkin. Di bawah suara air yang menderu, aku menuangkan sisa teh beracun itu ke lubang wastafel. Aku mencuci cangkir itu bersih-bersih. Lalu aku membasuh wajahku. Di cermin, wanita yang menatapku tampak asing. Pucat.
Matanya liar dipenuhi teror. Lidahku benar-benar terasa tebal dan aneh. Tenang, Indira, bisikku. Kamu bukan subjek nomor 4. Aku kembali ke ruang tengah. Damar sedang menonton televisi, seolah tidak terjadi apa-apa. Sudah, sayang. Sudah, Mas. Cangkirnya mana? Sudah kutaruh di dapur. Mas, sekalian kucuci. Dia menatapku sejenak, mencari-cari sesuatu. Kebohongan? Aku tidak tahu. Lalu dia mengangguk. Ya sudah, Mas mau mandi dulu. Lengket. Saat dia menghilang ke kamar tidur utama, aku tahu aku punya waktu. Tapi aku tidak punya bukti. Foto-foto itu ada di awan. Aku butuh sesuatu yang fisik. Aku butuh sampel. Aku tidak mungkin masuk ke gudang itu lagi. Dia akan tahu gemboknya rusak. Gembok. Aku berlari ke halaman belakang. Aku melihat pemotong besi dan gembok yang hancur itu masih tergeletak di dekat pintu gudang. Dia belum melihatnya. Dengan panik, aku menyambar pemotong besi itu, membawanya kembali ke gudang perkakas. Lalu aku mengambil gembok yang hancur itu. Aku tidak bisa membuangnya. Aku berlari ke kamarku, ke laci pakaian dalam. Aku membungkus gembok hancur itu dengan salah satu kain batik lamaku, dan menyembunyikannya di bagian paling bawah tumpukan. Tapi pintu gudang itu sekarang tidak terkunci. Aku tidak punya waktu. Aku harus mengambil sampel bubuk teh itu. Aku berlari ke dapur. Aku mendengar suara pancuran air dari kamar mandi utama. Dia sedang mandi. Aku memanjat kursi. Aku meraih kaleng khusus itu. Tanganku gemetar hebat. Aku membukanya. Bubuk hijau itu. Aku mengambil sebuah kantong plastik klip kecil dari laci. Biasa kugunakan untuk manik-manik batik. Aku menyendok sedikit bubuk itu. 1 sendok. Aku menutup kalengnya. Meletakkannya kembali. Persis di posisi semula. Aku melompat turun dari kursi. Aku menyimpan kantong plastik kecil itu di saku celana jeansku. Saat itu, suara pancuran air berhenti. Jantungku nyaris copot. Aku bergegas keluar dapur, duduk di sofa, dan pura-pura membaca majalah saat dia keluar. Segar, hanya memakai handuk. Tegang banget bacanya. Guraunya. Aku tertawa. Tawa yang terdengar seperti jeritan. Aku harus bertemu Citra. Aku menunggu sampai sore. Aku memasak makan siang untuknya. Aku bersikap seperti istri yang sempurna. Mas, aku mau ke apotek sebentar. Ya, kataku setelah kami selesai makan. Apotek? Ngapain? Kamu sakit lagi? Dia langsung waspada. Enggak. Ini, kepalaku masih sedikit pusing. Kayaknya vitamin dari Dr. Wibowo habis. Aku mau beli itu lagi. Aku menggunakan kebohongan yang dekat dengan kebenaran. Dia tampak berpikir. Mas temani. Ya. Nggak usah. Kataku. Terlalu cepat. Aku meralat. Nggak usah. Mas. Kamu kan capek habis nyetir. Aku cuma sebentar. Kok? Apotek yang di pertigaan depan itu. Dia menatapku. Ya sudah. Jangan lama-lama. Bawa ponselmu. Pasti, Mas. Aku menyambar kunci mobilku dan pergi. Aku tidak pergi ke apotek. Aku mengemudi seperti orang gila. Aku menelepon Citra. Aku di jalan. Aku butuh kamu. Sekarang. Di tempat biasa. Kataku, tanpa basa-basi. Indira? Ada apa? Kamu kedengaran. Lakukan saja. Cit. Ini darurat. Aku mematikan telepon. 10 menit kemudian, kami duduk di kafe yang sama. Aku meletakkan kantong plastik klip kecil berisi bubuk hijau itu di atas meja. Apa ini? Tanya Citra. Teh herbalnya. Bisikku. Tolong, cek ini. Dia pulang. Lalu aku menceritakan semuanya. Gudeng. Laboratorium. Dinding foto. Melinda. Sari. Diana. Fase terminal. Jurnal kulit hitam. Dr. Wibowo. Citra tidak mengatakan apa-apa.
Dia hanya mendengarkan. Wajahnya yang logis kehilangan semua warna. Dia mendorong kantong bubuk itu menjauh, seolah-olah itu bisa meledak. Astaga, Endira, bisiknya. Astaga. Kamu harus cek itu, Cit. Aku butuh bukti. Aku minum sedikit tadi pagi. Lidahku kebas. Mata Citra membelalak. Apa? Kamu minum? Kamu gila. Aku nggak punya pilihan. Dia nontonin aku. Citra bangkit berdiri. Aku harus ke lab rumah sakit. Aku punya teman di bagian toksikologi. Ini akan melanggar 1000 aturan. Tapi persetan. Kamu. Dia menatapku. Kamu jangan pulang ke rumah itu. Aku harus, kataku. Dia akan curiga kalau aku nggak pulang. Dia akan tahu aku tahu. Dia akan mencariku. Cit. Dia akan membunuhku. Lebih baik daripada kamu kembali ke sarang singa. Aku butuh bukti lebih banyak. Cit. Polisi nggak akan percaya padaku hanya dengan foto di ponsel dan ceritaku. Dia suamiku yang karismatik. Aku akan terlihat seperti istri gila yang histeris. Citra menghela napas. Kalah. Benar. Sialan. Kamu benar. Dia mengambil kantong plastik itu. Oke. Aku ke lab. Kamu. Hati-hati. Jangan minum apapun lagi dari dia. Pura-pura sakit perut. Pura-pura mual. Apa saja. Citra pergi. Aku kembali ke mobil. Tapi aku tidak pulang. Belum. Aku butuh saksi. Aku memutar mobil dan pergi ke arah yang berlawanan. Aku tahu di mana Pak Aryo tinggal. Di sebuah kampung kecil di belakang kompleks villa. Aku menemukan rumahnya. Sebuah rumah petak sederhana. Dia sedang duduk di teras, membersihkan sabit. Ketika dia melihatku, matanya membelalak kaget. Dia tampak takut. Pak Aryo, kataku lembut. Aku berjongkok di depannya. Saya tahu Bapak takut. Saya juga takut. Dia menunduk, tidak mau menatap mataku. Pak, Bapak tahu apa yang ada di gudang itu, kan? Dia menggeleng keras. Tangannya gemetar. Pak Aryo, tolong. Ini soal hidup dan mati. Hidup saya. Dia menatapku. Matanya penuh dengan ketakutan dan rasa kasihan. Bapak takut sama Mas Damar, kan? Dia mengangguk pelan. Bapak lihat apa? Dia ragu-ragu. Lalu, dia mengangkat tangannya. Dia menunjuk ke arah villa kami. Lalu dia membuat gerakan menggali. Lagi dan lagi. Menggali. Menggali? Tanyaku. Dia mengangguk. Di mana? Dia menunjuk ke arah hutan pinus di belakang villa. Apa yang dia gali? Pak? Apa yang Bapak lihat? Dia membuat gerakan seperti memegang sesuatu yang kecil dan menggeliat. Lalu, dia membuat gerakan mati. Tangannya terkulai lemas. Hewan, bisikku. Dia mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Dia mengubur hewan di sana. Dia mengangguk lagi. Lalu dia menunjuk ke gudang. Lalu ke hidungnya. Dia membuat gerakan mencium bau busuk. Jurnal itu menyebutkan, eksperimen tanaman beracun yang gagal. Dia tidak membunuh hewan untuk bersenang-senang. Dia menggunakannya sebagai kelinci percobaan. Untuk racun-racunnya. Pak Aryo melihatnya mengubur bukti-bukti kegagalannya. Terima kasih, Pak. Bisikku. Air mataku menetes. Bapak saksi saya. Dia menatapku, lalu memegang tanganku. Cengkeramannya kuat. Sebuah cengkeraman yang mengatakan, hati-hati. Aku mengangguk. Saat aku kembali ke mobil, ponselku bergetar. Dari Citra. Endira. Suaranya bergetar di telepon. Aku dapat hasilnya. Apa itu, Cit? Itu aconitum, Queen of Poisons. Sangat mematikan. Dilarang keras diperjualbelikan. Dosis yang kamu bawa di kantong plastik itu murni. Sangat pekat. Dunia serasa berputar. Cit di jurnal itu. Aku yakin ada nama lain. Nama yang gak selesai. Kataku, mencoba mengalihkan pikiranku dari kata
mematikan. Aku nggak sempat baca semua. Aku cek data kependudukan, kata Citra. Suaranya kembali menjadi logis, dingin. Namanya Damar Anggoro, kan? Dia pernah mendaftarkan pernikahan 5 tahun lalu. Tapi dibatalkan seminggu sebelum hari H. Nama perempuannya, Rara Adelia. Rara. Dia selamat. Endira. Dia kabur sebelum dinikahi. Kita harus menemukannya. Ya, kataku, memutar kunci mobil. Kita harus. Aku mengemudi pulang. Kembali ke algojoku. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Aku punya apoteker yang logis, tukang kebun yang bisu, dan hantu dari masa lalu yang selamat. Permainan ini sudah berubah. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang dingin. Aku menjalankan peranku dengan sempurna. Aku adalah Indira, istri yang stres kerja, yang tubuhnya sensitif. Mas, tehnya kau bikin aku mual, ya? Kataku pada Damar keesokan harinya, saat dia menyodorkan cangkir pagi. Mual? Keningnya berkerut. Biasanya juga enggak. Iya, enggak tahu. Mungkin asam lambungku lagi naik. Aku tidak meminumnya. Aku membawanya ke kamar. Aku bilang aku akan meminumnya sambil bekerja. Dan aku membuangnya ke toilet. Aku melakukan itu selama 3 hari. Pagi dan sore. Aku selalu punya alasan. Mas, aku lagi pengen kopi. Mas, aku lagi diare. Jangan teh dulu. Mas, ini rasanya kok beda, ya? Lebih pahit. Setiap kali aku menolak, aku bisa melihat kilatan di matanya. Bukan amarah, tapi kalkulasi. Dia sedang menghitung ulang. Dan seperti yang dikatakan di jurnal, aku mulai merasa lebih baik. Lidahku tidak lagi kebas. Kepala berkabutku mulai hilang. Tenagaku perlahan kembali. Aku tidak lagi membuang racun ke toilet. Aku membuang racun yang sudah ada di dalam tubuhku. Tapi aku tidak boleh terlihat sehat. Itu berbahaya. Jadi, aku berakting. Aku sengaja berjalan sempoyongan saat aku tahu dia sedang melihat. Aku memijat pelipisku, pura-pura pusing. Aku mengeluh tentang kelelahan yang tidak kunjung hilang. Aneh, katanya suatu malam. Kami sedang di meja makan. Dia menatapku lekat-lekat. Apa yang aneh, Mas? Kamu nggak minum tehnya selama 3 hari. Tapi kamu kelihatan lebih pucat dari biasanya. Katanya, aku harus berakting. Justru itu, Mas. Kayaknya teh MU itu yang bikin aku mendingan. Ini pas aku berhenti. Penyakitnya balik lagi. Kepalaku pusing banget. Kebohongan itu berhasil. Untuk sementara. Dia tersenyum. Senyum lembutnya yang dulu kusukai. Tuh, kan. Makanya, dibilangin. Besok minum lagi. Ya, Mas buatkan. Sial. Aku terpojok. Tapi di balik layar, Citra dan aku bergerak cepat. Citra, dengan kontaknya, berhasil melacak Rara Adelia. Dia tidak gila. Dia hidup. Dia tinggal di kota kecil di Jawa Tengah, dengan nama yang berbeda. Dia hidup dalam ketakutan. Citra yang meneleponnya. Awalnya Rara menutup telepon. Tapi Citra menyebut satu nama, Damar Anggoro. Kami menemuinya. Di sebuah rumah singgah yang aman. Rara lebih tua dariku, tapi matanya sama seperti mataku. Penuh kewaspadaan. Dia sempurna, bisik Rara. Tangannya gemetar memegang cangkir teh biasa, yang kubelikan. Dia romantis. Dia tahu semua yang kuinginkan. Lalu, aku mulai sakit. Ceritanya adalah cerminan ceritaku. Kelelahan. Asing. Dokter yang sama, Dokter Wibowo. Lalu, kenapa kamu kabur? Tanyaku. Dia melamarku. Kami mengurus surat nikah. Dan dia memintaku menandatangani surat. Dia bilang itu asuransi jiwa gabungan. Tapi isinya, aku adalah pemegang polis. Tapi dia adalah ahli waris 100% jika aku meninggal. Lalu, aku pikir itu romantis. Sampai aku membacanya di rumah.
Di bagian bawah ada klausul kecil. Jika aku meninggal karena penyakit, dia dapat semuanya. Jika aku meninggal karena kecelakaan, dia dapat 2 kali lipat. Rara mulai menangis. Aku bukan orang bodoh, Indira. Aku pengacara. Aku tahu surat hukum. Dia sedang merencanakan kematianku. Jadi, aku kabur. Aku meninggalkan semuanya. Aku menghilang. Dia selamat karena dia seorang pengacara. Melinda, Sari, Diana mereka tidak. Aku, seorang seniman batik, juga hampir tidak. Kami punya saksi. Rara setuju untuk bersaksi. Langkah selanjutnya, polisi. Ini adalah bagian tersulit. Kami masuk ke kantor polisi Resor Malang. Bukan Citra atau Rara. Tapi aku harus yang melapor. Detektif yang menemuiku bernama Pak Harto. Dia tampak lelah. Jadi, Bu Indira, katanya, setelah aku menceritakan semuanya. Ibu menuduh suami ibu, Bapak Damar Anggoro, seorang pengusaha terpandang bahwa dia adalah pembunuh berantai, yang membunuh 3 istri sebelumnya dan sekarang sedang mencoba meracuni ibu dengan teh herbal. Dia mengatakannya dengan nada datar. Nada orang yang menganggapku gila. Saya tidak gila, Pak, kataku tenang. Saya punya buktinya. Foto di ponsel, katanya. Bisa saja itu editan. Atau riset novel, seperti kata ibu. Saya punya hasil lab toksikologi. Suara Citra terdengar dari pintu. Dia masuk, membawa map. Saya Citra, apoteker kepala di RSUD Malang. Ini hasil lab untuk sampel bubuk yang dibawa Bu Indira. Itu aconitum, racun murni. Detektif Harto mengambil map itu. Dia membacanya. Raut wajahnya berubah. Dia tidak lagi terlihat bosan. Dan saya punya saksi hidup, kataku. Rara Adelia, mantan tunangan Damar yang kabur setelah dia diminta menandatangani surat kematiannya sendiri. Dan saya punya saksi mata, kataku lagi. Pak Aryo, tukang kebun saya. Dia melihat suami saya mengubur hewan-hewan percobaan di belakang villa. Polisi itu terdiam. Dia melihat dari aku ke Citra. Ini gila. Ini kenyataan, Pak, kata Citra. Dan jika Bapak tidak bertindak, subjek nomor 4 akan selesai. Polisi akhirnya setuju. Tapi mereka tidak bisa gegabah. Damar adalah orang yang bersih. Kami tidak bisa mendobrak masuk hanya berdasarkan ini, kata detektif Harto. Dia akan bilang itu bahan restorasi. Dia akan bilang ibu depresi. Kami butuh sesuatu yang tidak bisa dia sangkal. Kami butuh dia tertangkap basah. Dia semakin curiga, kataku. Aku tidak bisa terus menolak tehnya. Kalau begitu, kata detektif itu, menatapku tajam. Kita harus memancingnya. Itulah asal mula, jebakan tikus. Aku pulang ke rumah. Dengan alat penyadap kecil di balik bajuku. Dengan tim polisi yang bersembunyi di mobil tanpa tanda di ujung jalan. Malam itu, Damar terlihat berbeda. Dia tidak lagi bertanya. Dia bertindak. Aku melihatnya keluar dari kamar mandi tamu. Bukan kamar mandi utama kami. Di tangannya ada kunci Inggris. Dia tidak pernah memegang kunci Inggris. Dia selalu memanggil tukang untuk kerusakan sekecil apapun. Mas, ngapain di situ? Tanyaku. Dia terkejut. Dia menyembunyikan kunci Inggris itu di belakang punggungnya. Enggak. Ini, Mas cuma cek pemanas air. Kayaknya agak bocor. Dia berbohong. Pemanas air di kamar mandi tamu terhubung dengan kamar mandi utama kami. Saat itulah aku tahu. Ini adalah rencana kecelakaan-nya. Aku tahu apa yang akan dia lakukan. Dia akan merusak ventilasi pemanas air itu. Dia akan membuatnya bocor gas karbon monoksida. Dia akan menyuruhku mandi air hangat untuk meredakan stres. Aku akan masuk, mengunci pintu, dan tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Oh, kataku, pura-pura tidak tertarik. Ya sudah, Mas, aku kok pusing lagi,
Ya, aku tidur duluan, ya. Aku masuk ke kamar. Aku mengirim pesan singkat ke Detektif Harto. Dia mengubah rencananya. Dia tidak pakai racun. Dia mau pakai gas. Detektif Harto membalas. Kami siap. Pancing dia untuk bicara. Pancing dia ke gudang. Ke gudang? Lalu aku sadar. Polisi tidak bisa membuktikan apa yang ada di gudang itu. Tapi jika aku bisa membuatnya masuk ke sana, dan mengakui apa yang ada di sana. Aku punya ide. Aku berbaring di tempat tidur. Pura-pura tidur. Tengah malam. Aku mendengar dia bergerak. Dia menyalakan teh herbalnya di dapur. Dia tidak tahu. Aku sudah menukar bubuk di kaleng itu dengan teh hijau biasa yang kumasukkan sedikit kunyit bubuk agar warnanya mirip. Dia masuk ke kamar. Dia mengguncangku. Sayang, bangun. Kenapa, Mas? Ini, minum tehnya dulu. Mas lihat kamu gelisah banget tidurnya. Katanya. Aku duduk. Aku mengambil cangkir itu. Kali ini, aku meminumnya. Karena aku tahu ini aman. Nah, gitu, kan, enak, katanya, tersenyum. Sekarang, Mas temani, ya. Kamu kayaknya stres banget. Kamu mandi air hangat gih. Biar rileks. Mas sudah setelkan airnya di kamar mandi. Jantungku berdebar kencang. Ini dia. Iya, Mas. Kataku lembut. Aku bangkit dari tempat tidur. Dia mengawasiku. Aku berjalan, tapi bukan ke kamar mandi. Aku berjalan ke pintu kamar. Loh, mau kemana, sayang? Tanyanya. Aku berhenti. Aku berbalik menatapnya. Topeng istri penurutku kulepaskan. Aku dengar ada suara. Mas. Kataku. Suaraku dingin. Di gudang belakang. Kayaknya ada penyusup. Wajah Damar berubah. Senyum di bibirnya tidak hilang. Tapi matanya menjadi dingin dan kosong. Penyusup. Ulangnya. Suaranya datar. Iya, Mas. Suaranya keras banget. Dari gudang. Kataku. Jantungku berdebar begitu kencang di balik bajuku. Aku takut alat penyadap itu akan menangkap suaranya. Sudah Mas bilang, jangan dekat-dekat gudang. Katanya, ada nada ancaman di sana. Tidak lagi disamarkan sebagai kepedulian. Tapi aku takut, Mas. Kalau itu maling gimana? Dia bisa mencuri bahan-bahan antikmu. Aku sengaja menekan kata, antik. Damar menatapku lama. Dia sedang menimbang-nimbang. Rencana mandi air hangatnya gagal. Rencanaku untuk sakit telah berubah. Di mana kuncinya? Tanyanya. Kunci apa? Kunci gembok gudang. Aku nggak tahu, Mas. Kamu kan yang simpan. Dia menghela napas. Terlihat jengkel. Ya sudah. Kamu tunggu di sini. Biar Mas periksa. Enggak. Kataku. Aku ikut. Aku takut sendirian di rumah. Ini adalah taruhan. Aku harus membawanya ke sana. Dan aku harus ada di sana saat dia masuk. Matanya menyipit. Kamu aneh malam ini, Indira. Aku takut, kataku, mencoba terdengar rapuh. Baik, katanya tiba-tiba. Ayo. Dia berjalan lebih dulu. Aku mengikutinya. Dia tidak mengambil senter. Dia tidak mengambil apa-apa. Seolah-olah dia tahu, tidak ada penyusup di sana. Kami berjalan melintasi halaman belakang yang gelap. Udara malam-malang terasa menusuk kulit. Satu-satunya suara adalah langkah kami di atas rumput yang sedikit basah. Kami tiba di depan pintu gudang. Gelap total, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Masuk, katanya, mendorong pintu itu. Pintu itu terbuka dengan decitan pelan. Dia tertegun. Aku tahu apa yang dia lihat. Pintu itu seharusnya terkunci. Gemboknya seharusnya ada di sana. Dia tidak langsung masuk. Dia berbalik menatapku. Topengnya retak. Ini bukan lagi wajah suamiku. Kamu, bisiknya. Suaranya rendah dan penuh racun. Kamu yang buka. Ini dia. Iya, Mas. Kataku.
Suaraku, anehnya, tidak bergetar. Suaraku dingin dan mantap. Aku yang buka. Dia mendorongku masuk. Keras. Aku terhuyung ke depan. Jatuh ke lantai keramik yang dingin. Apa yang kamu lihat? Tanyanya. Suaranya bergema di ruangan steril itu. Dia menyalakan lampu. Cahaya neon putih yang kejam langsung menerangi segalanya. Meja laboratorium. Tabung-tabung. Dinding neraka itu. Aku bangkit perlahan. Aku tidak akan membiarkannya melihatku lemah di lantai. Aku lihat semuanya. Damar. Kataku. Aku menunjuk ke dinding. Aku lihat Melinda. Aku lihat Sari. Aku lihat Diana. Dia hanya menatapku. Tidak ada penyesalan. Tidak ada keterkejutan. Hanya kejengkelan. Seperti rencananya yang rapi dirusak oleh kecoa. Mereka cuma pemanasan, katanya enteng. Lalu aku. Tanyaku. Aku apa? Subjek nomor 4, fase terminal? Mendengar kata-kata itu keluar dari mulutku, rahangnya mengeras. Dia tahu aku telah membaca jurnal itu. Di mana jurnalnya? Dia melangkah ke meja, mencari-cari. Sudah aman, kataku. Bersama dengan foto-foto di dinding ini. Dia berhenti. Dia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya. Psikopat yang sebenarnya. Kamu pintar, katanya. Nyaris berbisik. Kamu selalu jadi yang terpintar. Itu kesalahan terbesarku. Aku meremehkanmu. Aku kira kamu sama seperti yang lain. Penurut, bodoh, dibutakan oleh cinta. Kamu meracuniku, kataku. Kamu meracuni mereka semua. Demi uang. Dia tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan. Uang? Kamu pikir ini cuma soal uang? Uang itu bonus. Indira. Itu hadiahnya. Lalu apa? Apa alasannya? Kontrol. Teriaknya. Dan untuk pertama kalinya, dia kehilangan ketenangannya. Ini soal kontrol. Soal melihat kalian. Wanita-wanita sombong yang merasa berhak atas segalanya hancur perlahan-lahan. Melihatmu yang katanya, pewaris, bisnis batik. Berubah jadi wanita lemah yang mengeluh pusing setiap hari. Melihatmu meminum racun dari tanganku. Dan berterima kasih padaku untuk itu. Dia melangkah mendekat. Itu seninya. Indira. Itu mahakaryaku. Bukan restorasi kayu busuk. Kamu sakit. Bisikku. Mundur selangkah. Aku jenius. Ralatnya. Dan kamu merusaknya. Kamu merusak mahakaryaku. Kamu seharusnya sudah mati dalam 3 minggu. Tapi kamu malah terlihat lebih sehat. Dia berhenti. Dia menyadari sesuatu. Kamu tidak meminumnya, katanya. Matanya membelalak ngeri. Seolah-olah itu adalah dosa terbesar. Sejak kapan? Sejak aku menemukan struk toko kimia, kataku. Sejak aku sadar, teh herbal MU baunya aneh. Sialan. Dia membanting tinjunya ke meja baja. Beberapa tabung reaksi berjatuhan dan pecah di lantai. Lalu dia tenang. Setenang danau di pagi hari. Dia merapikan kemejanya. Sayang sekali, Indira, katanya lembut. Terlalu lembut. Kamu menghancurkan rencanaku. Rencana, kecelakaan. Di kamar mandi itu sebenarnya jauh lebih bersih. Tapi kamu selalu ingin tahu. Dia berjalan ke lemari pendingin di sudut. Dia membukanya. Kamu tahu, katanya, sambil memunggungiku. Aconitum itu racun yang cantik. Tapi lambat. Aku punya sesuatu yang lebih cepat. Untuk keadaan darurat. Seperti ini. Dia berbalik. Di tangannya, ada sebuah suntikan kecil. Sudah terisi cairan bening. R04. Dosis murni. Disuntikan langsung ke pembuluh darah. Katanya, seolah sedang menjelaskan resep masakan. Tidak akan sakit. Jantungmu akan berhenti dalam 30 detik. Tidak ada yang bisa melacaknya jika dilakukan dengan benar. Akan terlihat seperti serangan jantung masif. Dr. Wibowo akan mengurus sisanya. Dia mulai berjalan ke arahku.
Perlahan. Jangan, Damar, teriakku. Aku mundur sampai punggungku membentur dinding foto. Fotoku sendiri menatapku, tersenyum bahagia. Selamat tinggal, subjek nomor 4, bisiknya. Dia menerjang. Aku berteriak. Sekuat tenaga. Dia lebih kuat. Dia membekap mulutku dengan satu tangan. Bau bahan kimia dari sarung tangannya. Dia bahkan memakai sarung tangan, memenuhi hidungku. Tangan satunya mengangkat suntikan itu. Aku meronta. Aku menggigit tangannya. Dia menggeram kesakitan tapi tidak melepaskanku. Aku menendang tulang keringnya. Dia terhuyung sedikit. Aku meraih apa saja yang bisa kuraih. Sebuah gelas piala kaca tebal dari meja di sampingku. Aku menghantamkannya ke sisi kepalanya. Kaca itu pecah. Dia berteriak. Lebih karena kaget daripada sakit. Dia melepaskanku. Aku jatuh ke lantai. Dia menyentuh pelipisnya. Ada sedikit darah. Matanya. Matanya tidak lagi dingin. Matanya merah. Dia murka. Kamu. Dia tidak lagi peduli pada suntikan itu. Dia menerkamku. Tangannya yang besar dan kuat mencengkeram leherku. Aku terbaring di lantai. Dia di atasku. Kamu mau main kasar? Desisnya. Oke. Kita main kasar. Dia mengencangkan cengkeramannya. Udara. Aku tidak bisa bernapas. Duniaku mulai menyempit. Bintik-bintik hitam menari di depan mataku. Aku mencakar wajahnya, tapi cengkeramannya terlalu kuat. Dia tersenyum. Dia menikmati ini. Menikmati saat-saat terakhirku. Di tengah kekuranganku akan oksigen, aku mendengar suara. Suara yang sangat keras. Braa! Pintu gudang didobrak. Cahaya lampu senter yang menyilaukan membanjiri ruangan. Polisi! Jangan bergerak. Lepaskan dia. Cengkeraman Damar di leherku mengendur. Bukan karena dia patuh, tapi karena dia benar-benar terkejut. Dia menoleh ke arah pintu. Disitulah kesempatanku. Dengan sisa tenaga terakhirku, aku memutar tubuhku dan mendorongnya dengan kedua kakiku. Dia terlempar ke samping. Aku berguling, terbatuk-batuk. Rakus menghirup udara yang terasa seperti api di paru-paruku yang sakit. Detektif Harto dan 3 petugas berseragam menerjang masuk. Dalam hitungan detik, mereka sudah menubruk Damar. Damar, yang menyadari permainannya telah berakhir, tidak melawan. Dia hanya terbaring di lantai, di antara pecahan kaca. Damar Anggoro. Suara detektif Harto terdengar berat. Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan, dan pembunuhan berencana terhadap Melinda Ayu, Sari Pramudita, dan Diana Hardiman. Petugas memborgol tangannya di belakang punggung. Saat mereka mengangkatnya berdiri, matanya bertemu dengan mataku. Aku mengharapkan kemarahan. Aku mengharapkan kebencian. Tapi yang kulihat hanya kekosongan. Dan sesuatu yang lain. Rasa jengkel. Seolah-olah aku adalah masalah sepele yang akhirnya menang. Suntikan itu, kataku. Suaraku serak. Seorang petugas melihat suntikan yang tergeletak di lantai, tidak jauh dari tempat kami bergulat. Dia mengambilnya dengan hati-hati menggunakan pinset dan memasukkannya ke kantong bukti. Kami juga menemukan ini, kata detektif Harto. Dia mengangkat jurnal kulit hitam itu. Tersimpan rapi di brankas di bawah meja. Jadi dia tidak mengambilnya. Dia begitu yakin aku tidak akan menemukannya. Dan Dr. Wibowo, lanjut detektif Harto, sudah kami amankan di rumahnya 1 jam yang lalu. Dia sangat kooperatif. Itu artinya, dokter itu bernyanyi. Pintu gudang terbuka lagi. Citra berlari masuk. Wajahnya pucat pasi. Di belakangnya, Rara Adelia dan Pak Aryo. Indira, Citra memelukku. Kamu lehermu. Aku menyentuh leherku. Rasanya sakit sekali. Polisi membawa Damar keluar. Dia berjalan melewati Pak Aryo tanpa menoleh. Tapi Pak Aryo menatapnya. Untuk pertama kali, aku tidak melihat ketakutan di mata tukang kebun itu. Aku melihat kelegaan. Epilog. 6 bulan kemudian. Ruang sidang itu penuh sesak.
Damar Anggoro, dengan setelan jas yang rapi seolah-olah dia akan menghadiri rapat bisnis, duduk di kursi terdakwa. Dia tidak pernah menatapku. Tidak sekalipun. Dr. Wibowo mendapatkan hukuman 15 tahun penjara karena perannya dalam memalsukan catatan medis dan membantu pembunuhan. Tapi untuk Damar buktinya tidak terbantahkan. Jurnal kulit hitam itu, dosier kematiannya, itu adalah bintang di ruang sidang. Didukung oleh kesaksianku, kesaksian Rara, kesaksian Pak Aryo, melalui juru bahasa isyarat, dan hasil toksikologi dari laboratorium Citra. Dia tidak mencoba membela diri. Dia tidak menunjukkan penyesalan. Hakim menjatuhkan palu. Hukuman seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, aku bisa bernapas. Aku menjual villa di Malang itu. Aku tidak bisa tinggal di sana sedetik pun. Kenangan indah pernikahan kami telah ternoda, digantikan oleh bayangan dingin gudang di belakang. Aku menjualnya dengan harga murah, hanya agar cepat laku. Aku kembali ke Solo, ke rumah masa kecilku, ke galeri batik keluargaku. Tapi aku tidak sama lagi. Aku pulih sepenuhnya dari racun itu. Tubuhku bersih, tapi jiwaku memiliki bekas luka. Uang warisan dari ibu, yang hampir saja direnggut Damar, kini ada di tanganku. Dan aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Aku tidak membuka galeri seni. Aku membuka sesuatu yang lebih baik. Aku membeli sebuah bangunan tua yang tenang di pinggir kota. Aku merenovasinya. Galeri Anindita dan Rumah Aman. Begitu tulisan di papan kayu di depannya. Di lantai 1, aku memajang karya-karya batik terbaikku. Bisnisku berkembang. Itu adalah topengku yang baru. Topeng yang kubuat sendiri. Tapi di lantai 2, adalah hatinya. Sebuah rumah aman. Sebuah tempat bagi wanita-wanita seperti aku. Wanita-wanita yang melarikan diri dari kekerasan domestik yang tersembunyi. Bukan kekerasan fisik yang kasat mata, tapi kekerasan psikologis. Manipulasi. Gaslighting. Wanita-wanita yang dibilang gila, atau stres, oleh suami mereka. Hari ini, seorang wanita baru datang. Dia masih muda, matanya penuh ketakutan. Sama sepertiku dulu. Dia bilang aku terlalu sensitif. Bisiknya padaku, sambil memegang cangkir teh melati, yang kuseduh sendiri di depannya. Dia bilang aku mengada-ada. Aku duduk di seberangnya. Aku menggenggam tangannya. Kamu tidak mengada-ada, kataku. Kamu tidak sensitif. Kamu kuat. Dan di sini kamu aman. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat secercah harapan di matanya. Aku tersenyum. Aku masih melihat Damar dalam mimpi burukku. Aku masih mengecek kunci pintu 2 kali sebelum tidur. Aku masih waspada setiap kali seorang pria terlihat terlalu sempurna. Aku tidak lagi optimis secara naif. Tapi saat aku melihat wanita di depanku ini mulai menegakkan punggungnya, aku tahu aku tidak sendirian. Aku waspada. Tapi aku hidup. Dan aku akan memastikan, tidak akan ada lagi subjek nomor 5.